Warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Suara saya bisa didengar ya? Roy bisa Roy? Bisa, Pak. Ya, ya. Eh, kita ya kita mulai saja. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. Segala puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kepada kita semua untuk bisa hadir dalam kajian kita pada pagi hari ini yang berkaitan dengan manasik umrah, ya, untuk kegiatan manasik umrah yang insya Allah Taala pembahasan kita itu melalui pembahasan kitab Syarah Manasikul Haji wal Umrah ala Do'il Kitab wa Sunnah, ya, mujarradatin anil bid'ah wal khurafat allati ulsiqat biha wa hiya laysat minha. Judulnya cukup panjang ya, yaitu syarah atau penjelasan tentang ya manasik haji dan umrah, yakni rangkaian ibadah haji dan umrah di atas ya bimbingan Alkitab dan Sunnah, atas cahaya atau bimbingan Kitab dan Sunnah yang ya bebas dari berbagai macam kebid'ahan, khurafat-khurafat yang dilekatkan kepada ibadah tersebut sementara dia bukanlah bagian daripada ibadah tersebut. Nah, kajian kita ini pembahasannya yaitu dari sebuah karya kitab yang ditulis oleh Syekh Shalih bin Fauzan, Abdullah bin Fauzan. Beliau adalah salah seorang uh, ulama yang masih hidup sampai saat ini, yaitu bahagian dari uh, yakni anggota dari Hay'ah Kibar Ulama di kerajaan Arab Saudi. Metode pembahasan kita yaitu dengan jika ada salah seorang dari kita yang bisa membaca kitab ya, membaca kitab, kami harapkan mungkin membacanya dan kemudian uh, akan kita terjemahkan insyaallah taala. Akan saya terjemahkan insyaallah taala. Di sini saudara Mirza mana Mirza? Ada saudara Mirza enggak? Ada Mirza 6. Hadir. Ada hadir ya. Kamu kitab PDF-nya itu udah ada ya? Udah, Ustaz. Ada ya, tuh. Nah, antum bisa baca ya? Nah, Ustaz, insyaallah. Baik. Ya, antum baca dan kemudian nanti ya antum
boleh juga Anda terjemahkan, kemudian Anda akan memberikan tambahan jika dirasa perlu ya. Kita mulai dari haji, Zat. Ya, Hakikatul haji. kita mulai dari mukadimahnya. Mukadimah ada di situ. Wah, oke, Zat. Kita apakah dulu ada mukaddimah? 6. Ya, eh, jadi di sini kita ada jadwal kita ya, dari jam 8 ini kita akan baca sampai kira-kira jam 9 atau 9 kurang seperempat ya. Kemudian setelah itu kita akan ada diskusi tanya jawab sampai jam 9 kurang 15 insyaallah taala. Nah. Ya. Fadl, silakan saudara beri fadl. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimah. في وجوب أداء مناسك الحج والعمرة على ضوء الكتاب والسنة وترك الترخص الذي لا دليل عليه أو استعماله في غير محله. الحمد لله الذي شرع فيسر وما جعل عليكم في الدين من حرج. الحج 78. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فإن التيسير في الحج وغيره من أحكام الدين يكون حسب الأدلة الصحيحة مع التقيد بأداء الأحكام كما شرع الله عز وجل. ومن ذلك عبادة الحج والعمرة. قال الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. وإتمامهما يكون بأداء مناسكهما على الوجه الذي أداهما به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تأخذوا مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجة هذا، أي أدوها على الصفة التي أديتها بها، لا على الرخص التي قال بها بعض العلماء من غير دليل من كتاب أو سنة. Talaqafaha, talaqafaha. وتلقفها تلقفها سنة Ya. وتلقفها بعض الكتاب والمنتحلين للفتاوى. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. ففي هذه الآية الكريمة أنه Ya, ini suara antum kok hilang nih? Kayaknya terpencet tadi ini ya. Nah, itu. يا Lanjut. Fafi hadzal ayatil karimati. ففي هذه الآية الكريمة أنه يجب علينا أن نأخذ من أقوال العلماء ما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا ما يوافق أهواؤنا ورغباتنا من أقوال العلماء التي لا مستند Ada. لها من مستند Mustanada. لا مستند لها من الأدلة الصحيحة، ولا أن نستعمل الأدلة الشرعية على غير مدلولها وفي غير مواضعها، كما يستدل بقوله صلى الله عليه وسلم لمن سأل عن تقديم أعمال يوم العيد بعضها على بعض: افعل ولا Baik, حرج. baik. Ya, kita terjemahkan dulu ya. نعم. Jadi di sini ya kita untuk pembahasannya yang pertama yaitu kenapa perlunya kita eh, membahas atau mengkaji daripada manasik umroh tersebut ya secara terperinci, dikarenakan ya banyaknya daripada jemaah-jemaah yang berangkat ya untuk melakukan ibadah tersebut, ya banyak daripada mereka itu kurang dibekali dengan ilmu atau pengetahuan yang cukup tentang ibadah umroh tersebut. Jadi kadang-kadang mereka tidak
bisa membedakan mana yang amalan tersebut adalah sunnah dan mana yang amal tersebut sebenarnya bukanlah termasuk sunnah atau bukanlah termasuk yang disyariatkan untuk dilakukan, bahkan tergolong daripada ya perkara-perkara yang diada-adakan di dalam Islam. Ya, dan itu sangat banyak. Ya, kalau kita misalnya lihat apa pelaksanaan orang-orang melakukan ibadah umroh tersebut, ada di antara mereka ya yang menangis-nangis, kemudian ya mengusap-usap daripada penutup Ka'bah, ya mengusap penutup Ka'bah tersebut, yang menempelkan diri mereka di sana. Ya, mereka menyangka apa yang mereka lakukan itu adalah suatu bentuk ibadah yang luar biasa begitu ya. Atau ada di antara mereka ketika mereka tawaf ya, lalu ketika melewati daripada Hijr Ismail ya, kemudian mereka masuk ke dalamnya sementara mereka belum menyelesaikan tawafnya, atau mereka berputar melalui Hijr Ismail ya, sementara mereka belum menyelesaikan tawafnya. Dan kemudian ya bahkan ada yang sampai berdesak-desakan, sampai terinjak-injak ketika mereka mencium Hajar Aswad ya, atau ya ketika melewati Rukun Yamani mereka ya menciumnya ya, bukan sekedar mengusapnya dengan tangan ya. Dan bahkan ada lagi yang sampai mengambil benang atau daripada tirai Ka'bah tersebut ya. Dan masih banyak lagi amal-amalan ini, semuanya adalah amal-amal yang ya jauh daripada tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Dan tidak jarang juga kita dapati ketika orang melakukan umroh tersebut, ya mereka membaca zikir-zikirnya atau doa-doanya dengan suara yang keras. Ya, dengan suara yang keras ya, kadang-kadang dengan seperti dengan suara berjamaah ya, sehingga mengganggu daripada jemaah-jemaah yang lain yang juga telah bersama mereka. Apakah semua amalan ini adalah amalan yang memang demikian tuntunan daripada Nabi kita Muhammad SAW, ataukah sebaliknya? Nah, ini yang hal yang sangat kita sayangkan ketika kita membahas ya, dari dalil-dalil daripada Alkitab dan Sunnah, dari bagaimana amalan Nabi Muhammad SAW mengamalkan, dan bagaimana para sahabatnya mengamalkan. Ternyata ya amalan-amalan yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat itu tidaklah seperti ini. Ini tidak disadari oleh jemaah kita. Ya, mereka telah membayar sedemikian mahal ya, dan kemudian telah mencurahkan tenaga, waktu mereka, yang itu bukanlah hal yang gampang bagi mereka ya, tetapi ya amalan yang mereka lakukan itu jauh daripada tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana diharapkan amal tersebut akan menjadi satu amalan yang makbulah, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, beranjak daripada ya silakan yang izin Pak Sujarwo. Ya, beranjak daripada keprihatinan kita terhadap hal ini, maka ya kita perlu rasanya untuk membahas lebih dalam tentang ibadah umroh tersebut sebelum jemaah kita berangkat. Itu adalah landasan utama kita untuk membuka kitab ini. Insyaallah nanti kita akan menerangkan secara ringkas juga tentang ibadah umrohnya. Nanti menjelang hari keberangkatan kita akan terangkan secara ringkas perjalanan tata cara ibadah umrohnya. Tetapi dari yang sekarang kita jarak waktunya masih ada 1 bulan. Nah, ini kita akan coba dulu mengkaji secara lebih dalam tentang ibadah umroh tersebut satu persatu ya, agar benar-benar jemaah kita akan berangkat itu ya di atas ilmu dalam melakukan ibadahnya. Kita masuk pada terjemahan daripada kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimah. Berkata penulis kitab ini yaitu Syekh Syekhuna ya Syekh Shalih bin Fauzan hafizullah taala. Beliau
salah seorang seperti saya sebutkan tadi adalah ulama di Arab Saudi yang merupakan imam, ya, imam daripada a'immah, daripada ulama pada zaman ini, ya. Beliau adalah seorang imam dakwah, ya. Beliau, ya, ilmunya, ya, diakui baik oleh para ulama-ulama yang terdahulu yang telah meninggal maupun ulama-ulama yang sekarang. Beliau adalah rujukan, ya, seorang ulama yang merupakan rujukan umat pada zaman ini yang masih hidup. Ya, alhamdulillah saya pribadi sudah bertemu dengan beliau. Alhamdulillah saya pernah hadir di majelis beliau juga di dalam satu daurah di kota Jeddah, dan kemudian kadang-kadang beliau juga, ya, mengisi kajian di kota Madinah. Ya, satu hari biasanya ada pertemuan satu hari kadang dengan beliau. Ya, kadang-kadang beliau juga ada mengisi di Mekah. Tapi durus beliau, pelajaran-pelajaran beliau yang hariannya itu di kota Riyadh, di kota Riyadh. Insyaallah taala bagi jemaah kita nanti, ya, bisa berbahasa Arab, pada kesempatan umrah bersama kita, ya, bisa mengunjungi beliau insyaallah di majelisnya. Kata beliau dalam mukaddimahnya, fi wujubi adai manasikil haji wal umrati ala dawil kitab was sunnah wa tarkit tarakhusi alladhi la dalil alaihi au isti'ma ya au isti'malihi fi ghairi mahallihi. Ya, pembukaan kata beliau, pembahasan yang pertama adalah pembahasan tentang wajibnya menunaikan, ya, ibadah rangkaian ibadah haji dan umroh tersebut, ya, di atas bimbingan Alkitab dan Sunnah. Jadi perlu kita pahami bahwasanya wajib hukumnya untuk menunaikan, ya, rangkaian ibadah tersebut, ya, baik itu haji dan umroh, di atas tuntunan Alkitab dan Sunnah. Jadi tidak boleh kita dalam melakukan ibadah itu asal-asalan saja. Ya, tidak ada tuntunannya, tidak ada dalilnya daripada Alkitab dan Sunnah. Ya, beliau akan terangkan kepada kita, ya, dalil-dalil yang menunjukkan tentang wajibnya hal ini. Ini ibadah secara umum, apalagi juga termasuk dalam ibadah haji dan umroh. Wajib itu harus kita tunaikan berdasarkan tuntunan kitab dan sunnah. Dan meninggalkan, pembahasan ini juga meninggalkan at-tarakhus, yaitu, ya, mengambil keringanan, ya, atau meringan-ringankan, ya, dengan keringanan yang tidak ada dalil di atasnya. Jadi bermudah-mudahan, bergampang-gampang. Jadi wajib bagi kita juga untuk, ya, meninggalkan perbuatan bergampang-gampangan yang tidak ada dalil di atasnya. Ya, termasuk yang bergampang-gampangan di sini, ya, nah, walaupun ada apa namanya ini, tapi ini dalam hal yang kadang-kadang, ya, ada khilaf di dalamnya sebenarnya, tapi yang rajihnya adalah wajibnya yaitu toharoh di dalam tawaf. Ya, ini ada khilaf ulama dalamnya, tetapi untuk yang berpegang wajibnya kita bertoharoh dalam keadaan berwudu tawaf itu, karena ini kadang-kadang sebahagian jemaah, ya, ketika mereka batal wudunya dia tidak berwudu kembali, ya, dia lanjutkan saja tawafnya tanpa wudu. Nah, ini juga tidak baik, ya, tidak bagus, ya. Tetapi, ya, ketika dia batal tawafnya itu dia harusnya berwudu kembali lalu melanjutkan tawafnya. Ya, jadi jangan bergampang-gampangan. Atau hal-hal yang lainnya nanti akan datang, ya, yang penting jangan kita di dalam apa namanya melakukan ibadah itu jangan, ya, bergampang-gampangan, ya, tidak ada dalil atasnya, ya, dan atau menggunakan dalil tidak pada tempatnya, menggunakan dalil tidak pada tempatnya. Kita lanjut, kata beliau, ya, alhamdulillah allazi syarafa yassar, segala puji bagi Allah Taala yang telah menurunkan syariat, ya, yang telah menurunkan syariat, mensyariatkan kepada kita, ya, ibadah-ibadah, fayassar, kemudian Allah Ta'ala juga memberikan kemudahan. Dan ini adalah
ciri khas daripada agama Islam. Kita harus tahu ya, dan kita harus alhamdulillah ini suatu nikmat dari Allah Taala bahwasanya tidak ada satu bagian daripada syariat ini melainkan pada semua bagian syariat itu ada kemudahan. Ya, yuridullahu bikumul yusra wala yurid bikumul usra. Allah Ta'ala menginginkan kemudahan bagi kalian dan tidak menginginkan kesulitan bagi kalian. Jadi ya, jangan menyangka kita amalan di dalam Islam ini ya adalah amalan-amalan yang sulit, ya, amalan-amalan yang membebani manusia. Ya, tidak demikian. Ya, semua amalan-amalan dalam Islam ini ya tidak ada pembebanannya kecuali sesuai kemampuan kita. Ini fayassar, Allah Ta'ala berikan kemudahan. Apapun amalannya. Baik itu haji, baik itu umrah, baik puasa, baik sholat. Seluruh ibadah kita ini, ya, seluruh disyariatkan Allah SWT tersebut, ya di dalamnya ada keringanan, ya ada kemudahan. Kalau kita ya sholat, melakukan ibadah sholat, ya kita tidak mampu berdiri, maka kita dibolehkan duduk. Kita tidak mampu duduk, kita boleh berbaring. Ya, bahkan ketika seorang yang sakit, ketika tidak mampu dia untuk ya bergerak, maka sholat dalam keadaan apa adanya. Ya, sholat dalam keadaan apa adanya. Yang penting ketika masuk waktu sholat dia melakukan sholat. Ya, nah ini penting nih bagi orang sakit. Kadang ketika dia sakit dia sudah susah untuk berwudu, susah untuk bertayamum, lalu dia tidak sholat. Ya, nah ini salah. Ya tidak boleh. Selagi akalnya masih ada, maka dia tetap wajib sholat. Kalau ada orang yang bisa mewudukkan sekitar dia atau mentayamumkan sekitar dia, dia berwudu atau bertayamum. Jika tidak ada sama sekali, maka dia sholat walaupun dalam keadaan tanpa bertaharah, ya tanpa wudu. Ya. Nah ini perlu kita pahami ya, perlu kita pahami bahwasanya ada kemudahan dalam agama kita. Ya demikian juga bagi orang-orang yang puasa misalnya, ya kalau dia sakit ya maka dia boleh berbuka nanti diganti pada hari yang lain ketika dia sehat. Kalau dia sudah tua bagaimana? Ya kalau dia sudah tua tidak mampu untuk berpuasa dia bayar fidyah. Ya atau dia sakit yang dikhawatirkan atau sakit yang pada kebiasaannya sulit diharapkan sembuhnya, maka kalau dia sanggup dia berpuasa, kalau tidak ya dia bayar fidyah juga. Ya, pada sakit seperti ini. Alhamdulillah semua apa disyariatkan Allah SWT tersebut yaitu penuh dengan Allah Ta'ala berikan kemudahan-kemudahan di dalamnya. Ya, apa guna Allah Ta'ala mensyariatkan hal tersebut kepada kita adalah untuk kebaikan kita juga. Ya, Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maha Kaya, ya, tidak butuh kepada hambanya. Ya, tetapi apa yang dilakukan oleh hamba itu adalah untuk kebaikan dia juga. Ya, baik kebaikan dia di dunia, apalagi kebaikan dia di akhirat. Ya, kalau kebaikan dia di dunia, dia dengan melakukan ibadah tersebut adalah terjaga fitrahnya. Ya, fitrah seseorang tersebut, ya ketika dia lahir ke dunia adalah di atas Islam, di atas mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, ya cenderung kepada kebaikan. Itulah fitrah manusia. Ya, kalau dia melakukan syariat, melaksanakan syariat dengan baik, maka dia akan terjaga di atas kebaikan itu. Ya, dia akan senantiasa beribadah kepada Allah, suka beribadah kepada Allah, membenci hal-hal ya kekufuran, membenci hal-hal kesyirikan, membenci kemaksiatan. Sudah fitrahnya. Kalau dia rajin beribadah, akan terjaga fitrahnya, dia akan tetap benci kepada hal-hal yang bertentangan dengan tauhid. Dan dia akan cinta kepada kebaikan, cinta untuk beribadah, untuk sholat, ya, untuk menunaikan zakat, untuk menolong orang-orang miskin, menolong orang yang lemah. Adalah fitrah manusia. Kalau dia rajin beribadah, dia rajin melaksanakan syariat, maka akan terjaga fitrah tersebut. Kebaikan dia di dunia. Ya, tapi kalau dia malas beribadah, tidak melakukan ibadah, tidak melaksanakan syariat Allah SWT, maka fitrah itu akan rusak. Ya, fitrah itu akan rusak. Ya, dia akan jadi ya malas beribadah, tidak suka kebaikan, malas membaca Al-Quran, ya, atau dia akan justru akan kemudian cinta kepada hal-hal yang jelek. Ya, dia mulai hatinya dikarenakan kerusakan jiwanya,
ya dia mulai cinta kepada ya orang-orang kafir dengan metode-metode gaya hidup mereka, ya meninggalkan sholat, ya cinta kepada kemaksiatan, cinta kepada minuman-minuman keras atau perjudian atau bila perzinahan dan segala macamnya. Dikarenakan karena rusaknya fitrahnya dia, karena jauhnya dia daripada melaksanakan syariat Allah. Jadi syariat itu ya Allah turunkan bagi hamba adalah untuk kebaikan hamba itu sendiri. Ya, baik di dunia maupun di akhiratnya. Ya, apalagi di akhiratnya yang merupakan kampung halaman kita, yang merupakan tempat kembali kita, merupakan kehidupan yang hakiki. Kehidupan yang hakiki itu bukan kehidupan dunia, kehidupan dunia adalah kehidupan yang sebentar. Ya, kita dunianya sebentar, tidak ada orang bertahankan umurnya ya sampai ratusan tahun, itu tidak ada. Ya, umur kita umat Nabi Muhammad SAW ini sekitar 60-an sampai 70-an, itu umur kita. Kalau ada yang dikasih umur lebih dari 60-an 70-an itu sudah bonus. Ya, alhamdulillah, jangan lalai lagi. Kalau umur udah segitu, itu sudah umur bonus istilahnya, ya, udah tambahan. Ya, artinya masa kita untuk menghadap Allah itu sudah sangat dekat. Jadi tidak ada waktu untuk ya berlalai-lalai dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita harus ya lebih bergiat lagi ini karena untuk menghadap Allah taala, untuk sampai kepada kehidupan yang hakiki sebenarnya itu sudah sangat dekat, terlalu dekat. Ya, karena itu kita harus ya benar-benar ya fokus, benar kita ikhlas dan mengikuti Nabi SAW di dalam ibadah kita. Nah, ini kehidupan yang sebenarnya kehidupan akhirat kita. Nah, dengan kita melakukan syariat tersebut, ya itu baiknya adalah kegunaannya untuk kita, untuk akhirat kita, yaitu tempat kembali kita, ya tempat kembali yang nyaman, ya tempat kembali yang penuh dengan kenikmatan dan dijauhi daripada azab-azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu guna kita melakukan apa yang disyariatkan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Ya, sementara Allah ya tidak butuh sebenarnya dengan hambanya, mau dia beribadah atau tidak beribadah tidak akan mengurangi ya kekuasaan Allah, tidak akan mengurangi kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, hambalah yang butuh kepada Rabb-nya, bukan Rabb-nya yang butuh kepada hambanya. Allah Ta'ala mengatakan, wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj. Allah Ta'ala tidak pernah tidak menjadikan bagi kalian di dalam agama itu suatu hal yang menyusahkan. Ya, satu hal yang menyusahkan, menimbulkan haraj. Ya, menimbulkan kesusahan yang melebihi daripada ya yang kewajarannya, kenormalannya. Ya, ini jadi kalau ada orang beribadah berlebih-lebihan, nah itu berarti bukan daripada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ada orang ya karena ingin beribadah terus, ya dia tidak ingin dirinya ini terpengaruh oleh hawa nafsu. Ya, nah bagaimana apa yang dia lakukan? Akhirnya dia kebiri dirinya, dia kebiri, ya, dia kebiri sehingga tidak ada lagi hawa nafsunya. Nah, dia bisa beribadah saja katanya. Ini bukanlah ajaran daripada ajaran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Karena ini ajarannya adalah berlebihan. Ya, apapun ajaran dalam orang yang katakan dari Islam tapi isinya adalah berlebihan, ini bukanlah daripada ajaran Islam. Ya, atau orang yang misalnya ya memaksakan kehendaknya, ya seperti dia ya katanya memperjuangkan Islam, ya, kemudian dia melakukan kegiatan terorisme, ya, menimbulkan ketakutan pada orang lain, ya, meledak-ledakkan sana sini, ini bukanlah ajaran Islam. Ya, ini menimbulkan haraj, bahkan haraj yang sangat besar. Ya, tindakan-tindakan seperti ini bukanlah pada ajaran Islam. Apa ajaran Islam? Ajaran Islam yang tidak ada haraj di dalamnya. Ma ja'ala alaikum fid dini min haraj. Ya, Allah tidaklah menjadikan ya kepada kalian, untuk kalian, atas kalian di dalam agama ini hal-hal yang menyulitkan bagi kalian. Kemudian wa sallallahu salam ala Nabi Muhammad wa ala alihi washabihi wa ba'd. Dan kemudian salat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada ya keluarga beliau dan para sahabat beliau. Ya. Wa ba'd. Dan setelah itu kata beliau,
Fa inna taysira fil had wa ghairihi min ahkamid din yakunu hasabal adillah sahihah ma'a taqayyud bi ada'il ahkam kama syara Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya at-taysir, kemudahan, ya, di dalam haji dan selain haji, ya, selain ibadah haji juga seluruh ibadah, ya, daripada ahkamiddin, daripada hukum-hukum di dalam agama ini, ya, semua hukum agama ini, itu taisirnya itu, kemudahan itu adalah sesuai dengan dalil-dalil yang sahih, ya, adalah berdasarkan dalil-dalil yang sahih, ya, ma taqayyud, ya, bi adail ahkam, ya, dengan tetap, ya, taqayyud itu dengan tetap kita terikat, ya, dalam pelaksanaan, ya, hukum-hukumnya sebagaimana syariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ya, at-taisir atau kemudahan itu, ya, itu harus sesuai, misalnya ada dalilnya. Kalau kita misalnya sholatnya tadi tidak mampu berdiri, kita duduk, itu harus ada tuntunannya dari dalil yang sahih. Dari tuntunan daripada sunnah Nabi SAW atau dari Al-Quran dan Sunnah SAW yang sahih. Ya. Dan kemudian harus sesuai juga dengan, ya, tuntunan hukum-hukum di dalam agama. Jadi tidak bisa, ya, secara serampangan juga. Ya, walaupun ada dalilnya, tetapi penerapannya tidak boleh serampangan. Ya, tidak boleh asal-asalan, harus sesuai tuntunannya. Apa batasan-batasan yang dibolehkannya sampai mana saja? Ya, sampai mana saja batasan-batasan yang dibolehkannya? Bagaimana tata caranya? Itu harus sesuai, ya, dengan tuntunan syariat kita. Tidak boleh dilakukan secara serampangan. Ya, wa min zalika ibadatul haji wal umrah. Di antara yang demikian itu di antara kemudahan-kemudahan dan di antara dalil-dalil yang kemudian dilakukan dengan dalil sesuai dengan dalilnya dan sesuai dengan tuntunan hukumnya, di antaranya adalah dalam melakukan ibadah haji dan ibadah umrah. Allah Ta'ala mengatakan wa atimul hajja wal umrata lillah. Ya, dan sempurnakanlah haji tersebut dan umrah tersebut karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala. Umrah itu, ya, adalah teman dekatnya haji. Teman dekatnya haji, kan itu penyebutan umrah itu sering digandengkan dengan penyebutan haji. Dalam ayat ini al-hajja wal umrah. Nah, ini, ya, merupakan sebutan dalil juga oleh para ulama tentang hukum umrah itu, ya, bagaimana, ya, yaitu hukum umrah tersebut dan tentang wajibnya hukum umrah, ya. Di antaranya karena Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menggandengkan antara haji dan umrah. Apa hukum haji? Hukum haji itu adalah wajib, merupakan rukun Islam. Lalu bagaimana dengan umrah? Nah, umrah ini juga termasuk wajib, ya. Termasuk adalah wajib yang minimalnya 1 kali seumur hidup seorang melakukan umrah. Ya, ini di antara dalil yang menunjukkan kita tentang wajibnya umrah tersebut, di mana, ya, penyebutannya itu digandengkan dengan penyebutan haji. Kalau haji orang sudah ma'ruf semua, ya, sudah tahu semua tentang, ya, wajibnya melakukan haji tersebut. Nah, kemudian wa itmamuhuma, dan perintah Allah ini menyempurnakan wa atimul hajja wal umrata, kalian sempurnakanlah, ya, haji dan umrah tersebut. Nah, bagaimana bentuk penyempurnaannya? Penyempurnaan itu adalah dengan biadai manasikihima, ya, manasikihima alal wajhil ladzi ya'addahuma bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu dengan menunaikan rangkaian ibadahnya, kedua-duanya itu sesuai dengan, ya, bentuk yang ditunaikan oleh Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi kalau kita ingin menyempurnakan melakukan ibadah dengan sebaik-baiknya dalam haji dan umrah itu, maka caranya adalah harus sesuai dengan bagaimana pelaksanaan yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu, ya, wajib bagi setiap jemaah yang akan melaksanakan ibadah tersebut betul-betul mempelajari, ya, dari awalnya bagaimana cara Rasulullah melakukan ibadahnya. Ya, mulai dari beliau ihramnya, ya, apa yang beliau lakukan sebelum ihram, ya, dan kemudian
setelah beliau berihram, dari mana beliau berihram, ya, dan bagaimana cara ya memakai pakaiannya, ya pakaian ihramnya, ya kemudian apa yang beliau ucapkan ya sepanjang perjalanannya, apa yang wajib, ya apa yang sunnahnya, ya kemudian sampai tawaf, kemudian sa'i dan sampai tahallul, ya itu wajib kita mengetahuinya, mempelajarinya sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad SAW. Buku ini sebenarnya tentang haji dan umroh ya, tentang haji dan umroh. Jadi ini sebenarnya sekaligus manasik haji ini. Ya. Dan antara kita barangkali kalau ada yang ingin mendaftar haji, ya, nah juga bagus untuk mengikuti kajian ini, begitu ya. Apalagi kalau hajinya masih panjang sekian tahun lagi, nah ikuti kajiannya seluruhnya. Kemudahan betul-betul sebelum melaksanakan hajinya itu sudah ya bisa menamatkan kitab ini dan memiliki pengetahuan yang menyeluruh ya tentang haji dan umroh tersebut. Karena kalau haji pasti dia umroh itu ya. Orang kalau haji khususnya dari Indonesia ini kita pasti hajinya haji tamattu. Ya umroh dulu ya kemudian menunggu musim haji datang. Menunggu hari tarwiyah. Ya kalau orang melaksanakan haji ya haji itu dia mulai masuk umrohnya di bulan Syawal. Ya Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Ya, jadi kalau orang umroh bulan Syawal untuk niatnya adalah haji, itu sudah termasuk hajinya haji tamattu. Ya, jadi dia umroh, selesai umroh dia bertahalul pakai pakaian biasa lagi. Ya, kemudian dia menunggu hari tarwiyah tanggal 8 Zulhijjah. Ya, untuk memulai ya rangkaian ibadah haji berikutnya dari tarwiyah. Nah, itu ya pasti dia umroh duluan. Ya. Jadi ini buku ini ya membahas secara lengkap tentang haji dan umroh tersebut. Orang yang mau haji pasti dia umroh. Ya. Nah, orang yang umroh ya belum tentu dia haji ya, karena haji itu ada waktu-waktu tertentunya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita semua ya untuk bisa menunaikan haji juga ya bagi yang belum menunaikan haji. Bagi yang sudah menunaikan haji ya mudah-mudahan dapat melaksanakan haji berikutnya, itu haji yang sifatnya adalah sunnah bagi dia. Dan itu pahalanya adalah pahala yang sangat besar juga. Ya. Jadi itu, jadi harus sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Kalau tidak sesuai sunnah, percuma. Ya, percuma. Ya kita capek-capek tapi tidak sesuai sunnah, percuma. Tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala amalan tersebut. Ya, apa dalilnya? Kenapa kita harus menunaikan ibadah itu sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad SAW? Liqaulihi ta'ala, karena Allah Ta'ala mengatakan, jadi ini bukan perkataan syekh saja, enggak. Karena memang ada dalilnya, karena memang perintah pada Allah SWT, ya, untuk kita mencontoh Rasulullah SAW. Allah Ta'ala mengatakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh kata Allah Ta'ala, ya, telah ada bagi kalian, adalah bagi kalian tersebut pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Ini contoh, ya, contoh tauladan yang baik. Nabi SAW adalah ya ini dari antara nikmat Allah nih kepada kita. Ya. Nikmat Allah kepada kita yaitu Allah utus seorang Rasul pada akhir zaman dan merupakan Rasul yang terbaik lagi. Ya, dari seluruh Rasul yang Allah utus, ya seluruh para Nabi dan Rasul yang terbaiknya adalah Rasul akhir zaman ini. Ini nikmat yang sangat besar, ya pemuliaan yang sangat besar nih bagi kita kaum muslimin. Yaitu yang terbaiknya nih yang akan jadi contoh kita ini adalah yang terbaiknya di antara para rasul. Ya, beliau itu adalah contoh suri tauladan kita dalam seluruhnya, dalam seluruh amal ibadah kita. Ya, dalam seluruh amal ibadah kita ada contohnya dan alhamdulillah Allah Taala di antara nikmat lagi menjaga ya tuntunan beliau, sunnah beliau itu akan terus terjaga dan ada sampai akhir zaman. Ya, yaitu nukilan-nukilan yang sahih tentang bagaimana ibadahnya Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan bukan hanya ibadah, juga akhlak beliau dan seluruh hal yang dibutuhkan untuk kita tiru dari beliau itu alhamdulillah terjaga dengan baik. Ya hadis-hadis beliau yang sahih. Ya kalau lihat di belakang saya ini banyak kitab-kitab ya. Ya kitab ini di sebelahnya juga ada lagi ya. Kitab-kitab daripada
kumpulan daripada hadis-hadis beliau. Ya, hadis Nabi Muhammad SAW yang sahihnya dan penjabaran-penjabarannya itu sampai ini kita udah 1444 tahun ya dari hijrahnya Nabi Muhammad SAW terjaga sampai sekarang, tidak ada ya bersih, terjaga bersih ya dari pemalsuan orang-orang yang ingin memalsukan, ya dari pemahaman-pemahaman sesat yang orang masukkan. Alhamdulillah terjaga sampai saat ini. Ini nikmat yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an dengan tafsir-tafsirnya ada. Ya, dengan mudah kita membacanya. Bagaimana tafsir yang dari hadis Nabi SAW jelaskan atau melalui sahabatnya telah belajar daripada Nabi Muhammad SAW, ya, tafsir ayat tersebut, ya, dan kemudian juga tuntunan ibadah semuanya ada. Alhamdulillah, ya, alhamdulillah mudah bagi kita ya untuk mempelajarinya. Ya, dan ini juga motivasi kepada kita semua untuk belajar bahasa. Cuma sayangnya mayoritasnya berbahasa Arab, masih sebagian yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia ya. Jadi kalau ada yang ada mampu untuk belajar bahasa Arab, belajarlah bahasa Arab supaya bisa membaca langsung di sumber-sumber aslinya. Itu alhamdulillah terjaga sampai saat ini. Ini nikmat pada Allah SWT pada kita. Ini harus kita syukuri. Umat-umat sebelum kita enggak ada yang seperti ini. Umat-umat sebelum kita, ya kitab Taurat dan Injil yang kita Allah turunkan pada rasul-rasul mereka itu bertahun-tahun tidak ada yang mencatatnya dengan baik. Ya hanya dihafalkan dari generasi ke generasi dan kemudian dikhianati pula oleh para ulama mereka. Ya, ulama-ulama mereka mengganti-ganti ayat tersebut, yang merubah-rubahnya, ya, sehingga tidak otentik lagi sampai kepada umatnya. Sehingga banyak di antara mereka sangat banyak mereka yang tersesat. Tetapi ya kepada kita umat Islam, ya Allah Taala menjaga syariat tersebut. Al-Qur'an sedikit pun tidak ada orang mampu merubahnya. Ya, baik dari sisi lafaznya maupun dari sisi maknanya, alhamdulillah terjaga sampai saat ini. Dan demikian juga dengan ya sunnah Nabi Muhammad SAW, bagaimana saya sampaikan tadi. Tinggal dari kitanya yang selama ini ya banyak yang terlena, banyak dari kita tuh yang tertidur, yang lalai. Ya, kenapa kita tidak mempelajarinya dari masa muda kita? Ya, masa muda kita sehingga apa? Sehingga ya kita baca Al-Qur'an, mungkin tafsirnya kita banyak yang tidak tahu, ya bahkan termasuk saya sendiri. Saya sendiri juga kenal agama ini bukan ketika saya dari SD, SMP, enggak. Ya kita ya karena dijauhkan dulu dari bahasa Arab, banyaknya cuma bahasa-bahasa Inggris ya, yang tidak ada korelasinya dengan Al-Qur'an ya. Nah, ini tuntunan kita di hadapan kita alhamdulillah ya ada dan kita bisa mempelajarinya dengan mudah. Jadi dengan kita mempelajari Al-Quran, dengan kita mempelajari sunnah Nabi Muhammad SAW tersebut, nah itu dengan itu cara itu kita bisa mencontoh beliau dengan baik. Ya betul-betul menjadikan beliau itu sebagai suri tauladan kita. Bagaimana cara beribadah tersebut, ya. Bagaimana tata cara solatnya Nabi kita Muhammad SAW, bagaimana cara puasanya, bagaimana cara hajinya, bagaimana umrohnya, ya bagaimana cara bermuamalahnya, seluruhnya itu ada. Dan alhamdulillah ya, ini nikmat Allah yang sangat besar kepada kita ya. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Orang kalau ingin ya bahagia dunia akhiratnya, contohlah Rasulullah. Ya, contohlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itu dalil yang pertama Allah Taala sudah ya dalam ayat ini menegaskan ya agar kita mencontoh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian ya beliau SAW juga mengatakan dalam hadisnya lita'khuzu manasikakum. Ya. Dalam lafaz lain lita'khuzu anni manasikakum. Ya. Ambillah tata cara ibadah kalian tersebut dariku. Ya. Ketika Nabi SAW menunaikan ibadah hajinya itu pada tahun 10 Hijriah. Pada tahun 10 Hijriah. Sementara ayat yang turun untuk yang menunjukkan wajibnya haji itu pada tahun ke-9 Hijriah. Ya, walillahi 'ala nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila itu turun pada tahun 9 Hijriah. Tetapi Nabi SAW berangkatnya itu pada tahun 10 Hijriah. Ya, itu dalam salah satu hikmahnya adalah
tujuannya adalah dalam rangka agar banyak kaum muslimin yang bisa berkumpul ya pada tahun itu ya tahun ke-10 Hijriahnya agar lebih banyak yang bisa berkumpul sehingga mereka lebih mudah ya untuk banyak yang akan meriwayatkan tentang bagaimana cara haji Nabi kita Muhammad SAW tersebut ya. Kemudian fa inilah adri la'ali la huju bada hajjati hadhihi ya. Karena sungguhnya saya tidak tahu kata Nabi SAW, jangan-jangan ya saya tidak akan haji lagi setelah ya haji saya yang kali ini. Jadi Nabi kita Muhammad SAW ya ini tahun 10 Hijriah ini adalah haji beliau yang pertama dan yang terakhir. Ya. Ini adalah haji yang terakhir beliau Hajjatul Wada ya. Nah, ini adalah Hajjatul Wada yang mana ya beliau SAW melaksanakan haji hanya satu kali. Ya, di dalam setelah diturunkannya kewajiban haji ya, setelah diturunkan kewajiban haji beliau melaksanakan haji hanya satu kali yaitu pada tahun ke-10 Hijriah. Ya, dan setelah itu beliau meninggal ya. Beliau meninggal ya sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi ditakhudhu an masukum ini yaitu maknanya adalah ad-duha ala sifatil lati addaituha biha ya, yaitu hendaklah kalian nanti menunaikannya sesuai dengan ya cara-cara atau sifat yang saya menunaikannya ya haji tersebut. Nah, tapi karena keterbatasan waktu ya kita mungkin satu halaman dulu ya, satu halaman di kitab yang aslinya ya. Kita sampaikan yang penting kita dapat tangkap daripada penjelasan yang singkat ini yaitu ya di dalam menaikkan ini adalah kita betul-betul semangat ya. Semangat ya kalau ingin menaikkan umroh itu harus sesuai. Kalau Rasulullah SAW tidak mengerjakannya, kita tidak mengerjakannya. Ya, kalau ada orang yang melakukan yang cara seperti ini, kita bertanya, ada nggak tuntunan dari sunnah seperti itu? Ya, kalau tidak ada, ya nggak perlu kita kerjakan, kita kerjakan. Karena kita apa? Karena kita ingin amal ibadah kita diterima Allah. Ya, Rasulullah SAW dalam hadisnya mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Ya, hadis diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Saya belum mengatakan man amila amalan laisa alaihi amruna faruddun. Barang siapa mengerjakan suatu amalan yang tidak ada petunjuk kami di atasnya, amalan itu tertolak, nggak ada guna. Nah, nanti kita capek, nanti kita sia-sia saja amalannya. Ini ya poin penting yang kita dapatkan pada pagi hari ini ya, yang harus selalu ya ada di dalam pikiran kita dan tujuan kita. Nah, baik, mungkin itu saja. Sekarang jam 9.27 di HP saya. Ini adalah sesi tanya jawab. Ya, saya persilahkan kepada peserta kita semua untuk ya kalau ada pertanyaan saya persilahkan. Barakallahu fiikum. Ya, silakan Bapak atau Ibu yang bertanya di sini ada Tenti juga ya. Ya, Dokter Tenti ya. Kalau beliau akan umur sama kita juga dan ini beliau adalah teman sangkatan saya dulu waktu kuliah. Iya, Tenti kan? Itu Tenti yang lain nih, saya nggak tahu nih. Iya. Fadl ada pertanyaan? Pak Asrul ada pertanyaan, Pak? Pak Giatno atau Ibu Hasmira Hasmi? Pak Giatno ada pertanyaan? Ya, untuk bukunya tadi ya bisa dibeli di online ya, online shop mungkin ada di Shopee ada menjual mungkin. Atau ketika pertemuan kita bukunya itu boleh di print dulu ya, di print satu halaman dua halaman ya, sambil mengikuti kajiannya dilihat juga gitu ya bahasa Arabnya. Mudah-mudahan ya Bapak Ibu semua ada di sini Allah berikan taufik juga untuk bisa belajar bahasa Arab ya sedikit-sedikit ya. Tidak ada kata terlambat untuk belajar ya. Nggak ada kata terlambat apalagi belajar Islam, nggak ada kata terlambat ya. Karena para sahabat sendiri ketika mereka masuk Islam ada yang umurnya 40, ada yang 50.
Ya, bahkan orang tuanya Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika beliau masuk Islam itu pada Fatu Makkah itu sudah putih semua. Ya, ubannya rambutnya udah beruban semua, jenggotnya semua udah beruban, udah putih semua. Ya, sampai-sampai Nabi SAW malu ketika orang tua Abu Bakar tersebut radhiyallahu anhu didatangkan kepada Nabi SAW. Kata beliau Nabi SAW, ya harusnya kitalah yang pergi ke tempat beliau. Ya, bukan beliau yang datangkan ke tempat kita. Karena karena beliau sudah sangat tua, ya. Dan di dalam Islam itu kita diajarkan menghormati orang yang tua. Nah, ya silakan nih, silakan yang ada pertanyaan dari Mas Kaina atau dari Mirza, silakan ke Mirza. لهذه المدة ممكن غير موجود. نعم غير موجود. ما عندك سؤال؟ ما عندي سؤال له. طيب، السؤال صباح الخير أستاذ، كيف حالك؟ الحمد لله، حياكم الله. صباح النور. صباح النور. حياكم الله يا شيخ رضا. حياكم الله. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Silakan Alwi. Ya, mungkin Ana ada pertanyaan Ustaz terkait dengan ibadah apa ya, kayak ziarah yang di Madinah itu Ustaz. Itu kan banyak kaum muslimin itu mungkin berbondong-bondong antri ke Raudhah gitu ya. Nah, Ana mungkin ingin tahu Ustaz, apakah memang ada dalil khusus kalau berdoa di Raudhah itu memang betul-betul mustajab atau seperti apa Ustaz ya? Nah, mungkin itu aja pertanyaan dari Ustaz. Syukran Ustaz. Ya. Ya, Raudhah tersebut merupakan tempat yang paling mulia, tempat yang paling tinggi nilainya di Masjid Nabi kita Muhammad SAW. Ya, jadi kalau ingin tahu mana bagian yang paling agung, yang paling mulia di bagian masjid itu, apakah saf depan, belakang, atau segala macamnya, maka jawabannya adalah Raudhah. Ya, Raudhah itu adalah suatu tempat yang paling mulia. Ya, dan Nabi SAW mengatakan baina baiti wal mimbari ya raudhatun min riyadil jannah. Antara rumahku, kata beliau, itu rumah Aisyah radhiyallahu anha ketika itu, ya, dengan mimbarku itu adalah satu taman daripada taman-taman surga. Ya, ini menunjukkan tentang keistimewaan lokasinya tempat itu ya, tempat yang sedikit itu ya. Nah, tentunya ya sebagai suatu tempat yang mulia, ya pastilah ada keistimewaannya, ya. Yaitu bagaimana keistimewaannya? Artinya karena tempat itu adalah tempat yang mulia, tentu ya ibadah di situ pasti akan lebih tinggi nilainya. Ya, karena ibadah itu menjadi tinggi nilainya seiring dengan tingginya tempat dilaksanakannya ibadah. Ya, kalau kita sholat nih, sholat antara masjid kecil dengan masjid jami', masjid besar, mana lebih besar ibadahnya? Lebih besar ibadah masjid jami', masjid besar ya. Kalau ada masjid di dekat rumah kita ada satu masjid kecil dan masjid besar, ya masjid besar itu lebih besar pahalanya untuk kita sholat di situ. Ya. Kemudian dari masjid-masjid seluruh dunia ini, ya, sholat di Masjid Nabawi itu lebih besar pahalanya pada masjid yang lain. Karena apa? Karena semakin tinggi mulia suatu tempat, pahalanya akan semakin besar ya, besar ya. Dan yang paling mulianya di muka bumi ini adalah di Ka'bah, ya, di Baitullah Al-Haram, di kota suci Makkah, yang beliau SAW mengatakan sampai 100.000 kali lipat pahalanya. Ya, nah berdoa itu termasuk salah satu ibadah, ya, salah satu termasuk ibadah. Jadi ya Raudhah tersebut ya dia memiliki keistimewaan untuk dilakukan ibadah situ yang sifatnya secara umum. Ya, jadi seluruh ibadah. Jadi tidak hanya khusus doa. Kadang-kadang orang berpikir berdoa Raudhah itu ya adalah doa yang mustajab, begitu ya. Tetapi dia lupa sebenarnya juga berdoa tersebut bisa dilakukan di mana saja, tidak hanya di Raudhah, begitu ya. Tetapi Raudhah adalah salah satu tempat yang nilai ibadah situ akan jadi lebih tinggi. Jadi, tapi bukan sisi mustajabnya saja, tapi nilainya itu lebih tinggi.
Ya, tapi bukan berarti tempat lain juga akan tidak mustajab untuk berdoa begitu ya. Nah, tentu kalau berdoa ini ada waktu-waktu mustajab untuk berdoa, ada ya apa namanya tempat-tempat mustajab untuk berdoa. Raudhah tidak ada dalil khusus tentang istijabah doa di Raudhah. Dalil khususnya tidak ada. Hanya ada dalil tentang utamanya beribadah di tempat itu. Ya, jadi di Raudhah adapun yang ada dalil-dalil khusus tentang keutamaan tempat yang mustajabah. Nah, mustajab itu ya seperti misalnya kalau tempat ya seperti di Multazam. Multazam itu dekat pintu Ka'bah itu ya, dekat pintu Ka'bah itu ya antara pintu Ka'bah dengan Hajar Aswad itu namanya Multazam. Nah, itu tempat mustajab berdoa kalau kita bisa di situ tanpa menyakiti orang lain. Nah, kita tempelkan badan kita di situ berdoa di situ tempat mustajab untuk berdoa. Ya, atau ketika di atas bukit Safa dan Marwah itu tempatnya mustajab untuk berdoa. Ya, itu yang dalil khusus tentang yang menerangkan berita tentang istijabah doa di tempat-tempat tersebut. Ya, adapun raudhah tidak ada dalil khusus ya. Jadi raudhah itu adalah tempat yang utama untuk ibadah apa saja. Tidak ada pengkhususan hanya doa sianda. Kalau di raudhah ya membaca Al-Quran di sana pahalanya tentu lebih utama daripada membaca Al-Quran di posisi bagian yang lain. Kalau kita ke sholat sunnah di sana maka tentu pahalanya lebih utama daripada sholat sunnah tempat yang lain begitu ya. Atau sholat wajib belakang imam. Cuma kalau imamnya sekarang ya alhamdulillah kalau imam sekarang itu dia berdirinya di raudhah otomatis ya yang bisa sholat di raudhah di belakang imam ketika sholat wajib itu pasti lebih utama daripada yang di belakangnya lagi. Tapi kalau imam posisinya di depan raudhah ya itu pahala yang lebih utama ketika berjamaah bukan ketika sholat sunnah ya ketika berjamaah adalah shaf pertama yang ada di belakang imam ya walaupun itu di luar raudhah ya karena ada dalil khusus tentang keutamaan shaf pertama. Tapi kalau imamnya sholat di raudhah otomatis ya sholat di raudhah itu shaf pertamanya jadi shaf pertama dan itu adalah yang terbaik di seluruh tempat yang lain begitu. Nah jadi untuk raudhah tidak ada dalil khusus keutamaan berdoa istijabah berdoa ya tetapi dalilnya secara umum tentang keutamaan ibadah apa saja baik berdoa baik sholat dan lain-lainnya begitu. Dan kemudian yang penting bagi kita adalah untuk mentaati pemerintah ya taat waliul amri itu penting ya mentaati pemerintah di dalam aturan yang mereka buat ya itu di raudhah itu waktu kita dibatasi ya dan tata cara masuk raudhah itu ya dibagi jatahnya kita taati saja jangan kita melanggar yang demikian itu karena kalau kita melanggar kita jadinya berdosa karena tidak mentaati pemerintah. Mentaati pemerintah ini termasuk dalam mentaati Allah dan Rasulnya juga dalam perkara yang ma'ruf tapi ya mentaati pemerintah dan perkara yang ma'ruf yang bukan maksiat adalah termasuk mentaati perintah Allah. Allah Ta'ala mengatakan ya ayyuhalladzina amanu atiiullah ya wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Ya, jadi mentaati walil amri ini pemerintah ini adalah bagian daripada ketaatan kepada Allah selagi mereka tidak merintahkan yang maksiat-maksiat. Nah, begitu Alwi ya. Ya, syukur Ustaz. Bon. Baik, ada pertanyaan yang lain? Ya kita lewat waktunya sedikit tidak apa-apa ya karena tadi maksudnya saya juga terlambat ya karena sebetulnya loading di laptop saya ini agak lambat ya. Saya tadi sekitar 7 sampai 10 menit saya mencoba loading baru masuk setelah itu. Silakan ada yang lain. Itu ada pertanyaan di room chat, Ustaz. Oh ya, dari Mas Kena, mau tanya bolehkah visa ziarah 3 bulan diurus menjadi 6 bulan lalu bisa kerja dapat iqamah. Kami ingin anak-anak kami sekolah Mekah. Bisakah kami setelah 3 bulan di Mekah mengajukan perpanjang visa untuk tujuan daftar studi di Ummul Qura atau di Taif University? Nah, ya. Visa ziarah 3 bulan ini bukan visa umroh ya. Kalau kita menggunakan visa umroh hanya 3 bulan setelah itu harus pulang. Ya harus pulang, nggak boleh diperpanjang. Perpanjangnya adalah bikin visa baru di Indonesia, itu visa umroh. Tapi kalau visa ziarah itu ada visa ziarah yang 1 tahun ada. Ya, visa ziarah yang 1 tahun ada. Ya. Lalu apakah bisa menjadi visa kerja? Nah, visa ziarah ini ya sebahagian kecilnya ada yang bisa jadi visa kerja. Ya,
dan prosesnya dilakukan di Saudi. Tapi ini melibatkan orang-orang dalam ya, orang dalam Saudi, orang-orang yang mengerti di bagian keimigrasian Saudi. Ya. Nah ini kebetulan saya nggak punya orang dalamnya ya. Jadi visa ziarah itu paling lama hanya 1 tahun, setelah itu harus pulang. Ya. Nah kalau ingin visa kerjanya adalah ketika kita berada di Saudi itu kita manfaatkan kesempatan berkenalan dengan orang-orang di Saudi. Ya, berkenalan orang-orang di Saudi, orang-orang Saudinya sendiri ya. Yang kemudian kita ya berdiskusi ya dengan mereka, istilahnya melobi mereka untuk mau mengeluarkan visa kerja untuk kita. Nah, kalau visa kerja itu bisa bertahun-tahun di Saudi, ya. Dan bisa sekolah juga di Saudi, ya. Bisa sekolah juga di Saudi. Untuk sekolah di Saudi, ya, kalau anak-anak umur 18 tahun itu tidak bisa mendapatkan visa kerja, harus di atas 18 tahun, ya. Kalau mereka ingin berada di Saudi juga, itu orang tuanya yang harus dapat visa kerja, ya. Orang tuanya harus mendapatkan visa kerja. Ya, kemudian setelah itu orang tuanya mengeluarkan visa namanya visa murafik, visa pendamping. Ya, visa pendamping ini boleh diberikan untuk anak, untuk orang tuanya, ibu bapaknya, ya, untuk anak, cucu, dan bahkan sekarang boleh diberikan untuk saudara-saudaranya juga. Begitu. Nah, ini yang bisa dilakukan. Kemudian setelah 3 bulan maka juga perpanjang visa untuk daftar studi di Ummul Qura University. Kalau visa umroh nggak bisa. Dan kalau visa ziarah juga tidak bisa. Bisa mendaftar, tetapi kita harus pulang lagi ke Indonesia. Kemudian ya setelah itu lihat pengumuman, kalau kita diterima nanti ya ada. Kalau Ummul Qura kadang ada yang mengeluarkan visa untuk orang untuk pelajar asing ada. Ya, Ummul Qura bisa. Ya, mungkin kita sekedar daftar mukobalah di sana. Ya, tapi kita tetap menunggunya nanti di Indonesia hasil pengumumannya. Ya. Nanti kita langsung begitu dari itu nggak bisa, tapi yang bisa langsung itu hanya visa pekerja begitu. Nanti Mas Kaina bisa apa namanya konsultasi japri secara pribadi nanti dengan saya kalau untuk hal-hal yang seperti ini. Nah, baik, Afwan Ustaz, iya, itu yang Anda tahu untuk mukobalah langsung sudah dihapus ya sistemnya di Saudi. iya, iya, mukobalah langsung sudah dihapus semuanya sekarang secara online aja ya, Ya secara online. berarti nggak bisa nanti kita ke sana untuk Mukobalahnya, mukobalah. mukobalahnya hanya tambahan aja. Nanti ketika kita mukobalah dia tanya kita udah daftar online atau belum gitu. Iya, Kalau kita bilang sudah, berapa nomornya, nomor pendaftaran kita begitu. Lalu kita mukabalah berdasarkan nomor pendaftaran tadi. ya Ya, soalnya Anda kalau sudah kita daftar online sih. udah pendaftar online kita ya mukabalah atas nomor Mukorong. tersebut ya. Iya, Ya, itu di kadang portal Saudi saja lah, Ustaz. ya, Kan tapi kalau kemarin belum ada tuh mereka pemerintah mengeluarkan ya, portal pendaftaran sana secara besar-besaran di ya, Desember. Kita ikut. ya. Kejelasannya belum ada sampai sekarang, ada dekat 1 tahun pula nih. Ya, nah itu bisa ditanya di sana nanti. Bisa ditanya apakah keluar pengumumannya atau belum. Kalau keluar siapa aja yang diterima begitu ya. Nah, Iya, linknya pun udah error kayaknya tuh. Karena ketika kita masuk tuh dibilang saya afwan khata, karena maratan ukhra gitu ya. oh gitu ya. Kalau gitu nanti pas berangkat besok bisa tanya langsung aja tuh. Iya, itu Langsung, dan saya sarankan nanti apa namanya diluangkan aja waktunya untuk mengunjungi seluruh universitas yang ada Saudi itu, bawa ijazah buat terjemahannya semua. Ya banyak, iya, ada sekitar 6 mungkin ya universitas Saudi itu, bisa dikunjungi semua. Ya berhadapan dengan masyayikhnya, ya kita berkenalan, lobby dengan mereka. Ya mudah-mudahan ada yang Allah bukakan hatinya untuk membantu kita gitu. iya betul, Ustaz. Nah, Di King Saud di Riyadh kan, Ustaz? iya di Riyadh. Ya, Nah, antum itu boleh ke sudah Riyadh insya Allah. daftar juga, Ustaz. Bisa nanti kita ke sana, Ustaz. Bisa, Karena bisa saya insya nanti ke Allah. Riyadh kata sana. Ya, nah, ya. Ini Bismillah Ustaz, kata ada beasiswa untuk santri kuliah di Saudi itu cara pakai raya Ustaz. Terus kalau lulusan pondok sudah ijazah formal apa bisa? Ya, beasiswa Saudi ada, ya ada, ya tapi untuk tingkatan kuliah, ya tingkatan kuliah
Ada ya, itu mendaftarnya seperti sampaikan sudah Mirza tadi, semuanya sekarang sistem online, mendaftar secara online. Ya, mungkin nanti kalau kita dapat linknya akan kita share ya di grup. Kemudian dan kemudian ada juga apa namanya Instagram gitu ya, apa namanya Instagram dari mahasiswa yang kuliah di Saudi, itu mereka memberikan informasi secara lengkap juga. Bisa ditanya tuh di Instagram mereka, mahasiswa di Jamiah Islamiyah di Madinah, di Ummul Qura dan lain-lain. Ya bisa ditanya kepada mereka secara langsung ya, karena saya sendiri juga bukan tamatan kuliah sana ya. Ya, terus kalau lulusan pondok tidak punya ijazah formal, apa bisa? Ini pasti tidak bisa ya. Ya, Saudi negaranya termasuk negara yang sangat memperhatikan ijazah. Kalau nggak ada ijazah nggak bisa. Ya, harus ada ijazah. Ya, harus ada ijazah formalnya. Nah, kalau ingin belajar juga ke Saudi tidak ada ijazah formal, ya melalui jalur TKI tadi. Ya, cari visa TKI, kita statusnya sebagai TKI, kemudian kita mendaftar kuliah di sana. Ya, yang kuliahnya tidak mengharuskan ijazah formal. Bukan kuliah ya, tapi kalau tidak ada ijazah sama sekali, malah yang bisa yaitu apa namanya majelis-majelis yang non formal, misalnya kita hadiri seperti majelisnya para ulama di masjid-masjid, Masjid Nabawi dan Masjidil Haram Makkah, itu bisa. Ya, yang belajar beasiswa itu ya sama syekh dan sama guru-guru yang lain yang bukan masyayikh ada. Ya, istilahnya masyayikh juga, tapi bukan ulama besar gitu ya. Dosen-dosen lah istilahnya, dosen-dosen ya, dosen-dosen. Ya, itu belajarnya secara terstruktur ya di kampus, bukan masjid. Ya di kampus-kampus begitu. Nah. Baik. Ya, silakan ada pertanyaan lain. Waktu kita sampai 9:30 aja ya. Ada barangkali 4 menit lagi. Pak Giatno ini ada pertanyaan Pak? Belum ada. Pas. Gimana? Bu Asmira, ada pertanyaan Bu? Nggak ada. Pak Asrul mana? Pak Asrul nih mana nih? Hadir Pak Asrul. Saya tidak ada. Umu Askaina, Tenti nih jangan-jangan sambil kerja nih. Sambil kerja di HP. Baik. Tidak ada lagi ya? Alwi? Cukup ya Ustaz? Cukup ya. Adik Roy ada pertanyaan, Adik Roy. Adik Roy mau daftar juga. Daftar Jamiah. Insya Allah jika ada rezeki dan waktu Ustaz. Masih semangat ya. Alhamdulillah. Adik Roy berapa umur sekarang? 23 Ustaz. Oh, 23 ya. 23 itu masih ini ya masih bisa diterima ya, batas akhir pendaftaran 25 ya. Baik, kalau tidak ada saya cukupkan dulu sampai di sini. Ya, terima kasih banyak atas kehadirannya. Kita insya Allah akan jadwal kajiannya Senin sampai Kamis ya. Senin sampai Kamis setiap hari jam 8. Insya Allah Ta'ala. Ya, mudah-mudahan jemaah yang ada waktu untuk hadir ya, untuk bisa terus hadir bersama kita ya. Dan kalau misalnya ada hal-hal yang diragukan atau usulan boleh disampaikan di majelis. Demikian saja, terima kasih dan saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam ucapan saya atau kata-kata saya. Ya, saya tutup dulu. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi wasallam ala nabi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya minta izin dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.